Luar biasa. Mari kita bawa pujian kita hari ini kepada Tuhan, biar hanya Tuhan yang layak terima segala pujian, segala pengagungan. Amin. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia hari ini. Oh, haleluya. Bagimu Tuhan, sungguh hanya Kaulah satu-satunya penyelamat hidup kami. Oh haleluya, hari ini kami bawa pujian kami Tuhan. Sungguh Tuhan, tiada kata dapat kami menangkan Tuhan selain mengagungkan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Gitu baik, karena hanya Kaulah Tuhan yang selalu ada bagi kami Tuhan. Sungguh hari ini kami mau meninggikan nama-Mu. Betapa hati kami berterima kasih atas setiap hal yang telah Kau perbuat dalam hidup kami. Oh haleluya, haleluya. Betapa hatiku berterima kasih, berterima kasih Yesus. Kau mengasihi kami, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau
Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin. Mari saudara saya undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita. Bapa hatiku, kami berterima kasih, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Amin. Kau memiliki kami Tuhan, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin. Hanya ini Tuhan kami bawa, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami bawa ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin. Pakailah hidup kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakai kami
Tuhan kami yang hidup, yang bertahta di atas segala puji-pujian kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Maka Tuhan kami siap memuji-Mu, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan kami Tuhan Yesus. Tunggu kami mengucap syukur Tuhan dan kami siap untuk memuji-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sungguh Tuhan Yesus luar biasa saudara. Amin. Yes, karena apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan yang sediakan. Amin. Yes, mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Tak pernah
didengar di telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar di telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Amin. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar di telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Amin. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Amin. 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 Haleluya. Yes, Puji Tuhan nama tetap Tuhan. baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Amin. Mari lebih lagi kita memuji Tuhan, memuliakan namanya. Amin. Amin.
kami Tuhan sanggup memindahkan gunung Tuhan. Amin. Amin. Amin Tuhan. Sungguh Tuhan di dalam-Mu kami tidak takut apapun Tuhan. Karena Engkaulah kuat kami Tuhan. Amin. Bila Kau di dalam kami, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuat. Amin. Amin. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuat. Bila Kau di sisiku, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuat. Bila Kau di sisiku, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuat. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, nyata menjadi kuatku. Sekarang aku selalu akan meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Amin Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus. Sungguh kesetiaan-Mu besar di dalam kami Tuhan. Tidak terguncangkan Tuhan. Sekalipun kami pernah berbalik, tapi Kau tetap setia menunggu kami Tuhan. Amin. Sungguh Kaulah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, sekalipun dunia ini berubah, berbalik meninggalkan kami Tuhan, tapi Kau tetap ada di sana Tuhan. Kau tetap sama Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Haleluya. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Amin Tuhan. Kaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu.
Sungguh Tuhan, kami melihat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh Kaulah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Yes Tuhan, Kau besar, Kau ajaib, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami mau Tuhan lebih lagi mendengarkan perkataan-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan, Kau yang bajak Tuhan, Kau yang taburi benih firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu tumbuh di dalam kami, bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang manis, yang menjadi kesukaan-Mu hari ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan, Kau yang berbicara, beracara di dalam ibadah ini Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan memberikan sebagian dari harta kami Tuhan. Biar Tuhan Kau yang berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi Tuhan. Biar setiap persembahan kami Tuhan, boleh Tuhan digunakan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Meluaskan pekerjaan-Mu lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Amin. Ya, shalom pagi semua. Apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Ada sukacita dalam Tuhan, amin. Mari kita mau mempersiapkan diri kita dengar firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Satu berkat dalam hidup kami. Kami masih dapat berkumpul di rumah-Mu ya Tuhan. Untuk memuji, membesarkan nama-Mu, bahkan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau dapati semakin hari tanah hati kami semakin lembut,
menjadi tanah hati yang semakin baik untuk menerima benih-benih dari firman-Mu, menerima hidupmu sendiri masuk lebih banyak di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, urapi kami semua, sinari kami semua dengan terang firman-Mu yang mengubahkan kami, yang terus semakin menguduskan kami di hadapan-Mu dan berkenan kepadamu. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini saudaraku kita masuk ke Matius pasal 14. Mari kita buka ya, Matius 14. Ada sebagian dari Matius 13 yang belum kita sampaikan lewat firman Tuhan atau renungan harian. Itu akan disampaikan di minggu depan. Ada sebagian dari Matius 13. Dan hari ini kita lompat dulu ke Matius pasal yang ke-14 ya. Dengan judul Jalan Menuju Kemuliaan. Nah, setiap orang Kristen, orang percaya setelah lahir baru, Tuhan mau membawa kita kepada ujungnya adalah kemuliaan. Seperti Yesus Kristus setelah karyanya semua di dunia ini selesai, maka dia dipermuliakan oleh Bapa. Dia duduk di sebelah kanan Bapa hari-hari ini saudaraku, sampai tingkat kemuliaan yang lebih lagi bahwa dia adalah raja dari segala raja. Maka semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa dialah Tuhan. Amin. Itu satu kali Yesus menerima kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Dan apa jalan yang Tuhan sediakan buat kita orang percaya juga adalah kemuliaan di ujungnya nanti. Nah, sekarang ini kita di bumi belum sampai kepada kemuliaan yang dimaksud ya. Mungkin kita menikmati sedikit kemuliaan di muka bumi. Kita tahu kita menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Wow ya. Apalagi kalau kita punya background keluarga mungkin yang buruk, kita tertolak, kita sudah masuk di kalangan orang-orang yang berdosa, ya, bahkan orang-orang yang mungkin dibuang, disisihkan oleh keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Ketika kita menjadi percaya lalu kita mendengar firman Tuhan berkata, engkau berharga di mata Tuhan. Kita akan mengatakan, wow. Luar biasa, ada satu kemuliaan yang aku terima. Nah, apapun saudaraku, segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, janji-janji Tuhan atas hidup kita di muka bumi ini, kita mungkin sudah menerimanya sebagai satu kemuliaan, tetapi ada ujungnya nanti, kemuliaan yang kekal yang Tuhan mau berikan kepada kita. Amin, saudara. Dan hari ini kita mau belajar gimana tuh jalannya untuk sampai kepada kemuliaan yang Allah maksudkan. Kalau Yesus Kristus lewat kehidupannya kita sudah tahu, oh Bapa menentukan jalan bagi Yesus untuk dia boleh mencapai kemuliaan itu adalah jalan yang penuh dengan apa saudara? Jalan Yesus di muka bumi ini enak enggak? Jalan Yesus di muka bumi ini enak enggak? Saudara mau lahirnya di kandang? Mau? Enggak lah. Tapi Yesus lahir di kandang. Saudara mau ketika mulai dewasa ya, ketika lagi luar biasanya. Yesus umur 30 tahun itu lagi luar biasanya. Kalau sekarang ada pemuda umur 30 tahun, engkau sedang luar biasanya. 30 tahun sampai 33,5 tahun, kita tahu jalannya. Jalan penuh dengan penolakan. Jalan penuh dengan penderitaan. Tapi itu jalan yang Bapa sediakan buat Yesus. Dan ujungnya adalah kemuliaan.
Kalau kita lihat cuman di perjalanan kok kayaknya Bapak kejem amat ya. Sama Yesus sama anak yang dikasihi kok begitu amat nyediain jalannya. Karena kita baru lihat sepotong, kita belum lihat keseluruhannya. Bahwa yang Bapa sediakan bagi Yesus itu kemuliaan yang luar biasa dan untuk selama-lamanya. Amin. Nah sekarang kita mau mengenal saudaraku, lalu jalan apa yang Tuhan sediakan buat kita semua umatnya. Yuk kita lihat berikutnya. Slide-nya, ya. Matius 13 itu di situ mulai ayat 55. Saya tuliskan sampai ayat yang ke-57 ya. Matius 13 dulu ya. Kita baca deh Matius 13 ayat 53 sampai 58 ya. Matius 13 ayat 53 sampai 58. 1, 2, 3. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Mereka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Karena luar biasa saudaraku, di Matius 13 ini Yesus mengajar apa sih? Yesus mengajar tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Di ayat 44. Hal kerajaan sorga seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Hal kerajaan sorga seumpama tentang pukat. Lalu umpama tentang lalang di antara gandum, biji sesawi dan ragi. Nah, itu semua perumpamaan-perumpamaan yang Yesus ajarkan di rumah ibadat. Dan mereka berkata, wow, hebat sekali anak muda ini. Ya, maka dikatakannya dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Ya, pelayanan Yesus anak muda ini luar biasa. Dikagumi, mempesona. Lalu kemudian ayat 55 saudaraku ini menjadi titik balik. Kekaguman mereka, terpesonanya mereka kemudian berubah. Oleh karena hal-hal seperti ini. Kita baca ayat 55, 1, 2, 3. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi Yesus ditolak saudara-saudara ya oleh orang-orang yang mengenal keluarganya. Yesus itu kan bukannya anaknya tukang kayu, si Yusuf. Bukankah mamanya itu si Maria. Saudara-saudaranya aja kita tahu. Jadi Yesus punya saudara-saudara ya, saudara sekandung. Dilahirkan oleh Maria yang namanya ditulis di sini ada Yakobus, ada Yusuf, ada Simon dan Yudas. Lalu dikatakan juga dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita. Jadi ini tetangga-tetangga, orang-orang yang mengenal keluarga Yesus sejak kecil. Maka dari terpesonanya mereka, dari luar biasanya penghargaan akan Yesus oleh karena hikmat, oleh karena mujizat-mujizat, lalu berbaliklah orang-orang ini untuk menjadi kecewa. Ya, Yesus yang luar biasa itu ternyata bukan siapa-siapa. Dia cuman anak tukang kayu. Dia cuman anaknya si Maria, cuman saudaranya si Yakobus tuh. Saudaranya si Yusuf, si Simon, si Yudas. Ya, dia bukan orang hebat. Dia biasa saja.
Itu yang Yesus alami. Lalu orang-orang menjadi kecewa dan menolak Dia. Lalu kita lihat saudaraku, ayat 57 dan 58. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ya. Hari ini kita mau belajar bahwa Yesus harus menempuh jalan penolakan. Bapa di surga tahu enggak bahwa Yesus akan ditolak? Dia tahu. Dan memang itu jalan yang Bapa sediakan. Kenapa Yesus bukan lahir sebagai anak raja? Kenapa Yesus bukan lahir di antara bangsawan? Atau kenapa dia tidak lahir menjadi bagian dari anak ahli-ahli Taurat? Kenapa Bapa memilih dia untuk lahir sebagai orang biasa, biasa saja. Gak ada luar biasanya. Nah disinilah kita perlu belajar, apakah Bapak salah? Apakah Bapak Sorgawi salah merencana, salah memprediksi, atau dengan sengaja Bapak Sorgawi menentukan hal-hal itu terjadi pada Yesus. Sehingga Yesus sekalipun menjadi janji Bapa atas dunia ini harus mengalami penolakan dan penolakan. Coba kalau Yesus dijadikan anak seorang kaya, anak seorang yang terpandang, anak seorang pemuka di daerahnya. Tentulah akan diterima lebih luar biasa. Bukankah itu dampaknya lebih bagus? Nah kadang-kadang pikiran manusia kita itu seperti itu. Ya itulah manusia. Makanya tetangga-tetangganya menolak dia. Karena mungkin tetangganya berpikir yang sama. Coba aja kalau Yesus itu anaknya dia, konglomerat di Yerusalem. Aduh kita gampang deh percaya sama pengajarannya. Ini sih dia cuman anaknya si Yusuf tukang kayu. Ya jadi susah kita menerimanya. Itulah pikiran manusia. Tapi hari ini Tuhan mau mengajar kita. Apa yang menjadi kehendak Bapa itu sungguh-sungguh tepat. Dan apa yang terjadi kepada Yesus itu pun yang Bapa mau. Yang Bapa rencanakan. Menjadi jalan buat saudara dan saya. Sebagai pengikut Kristus. Yuk kita lihat slide berikutnya. Apa yang kita bisa pelajari dari satu perikop ini saudaraku. Jalan yang Tuhan dan kita lalui untuk mencapai kemuliaan. Kalau saudara dan saya, kalau kita berpikir hidup saya cuma satu kali di muka bumi ini. Kita kan bukan orang-orang yang percaya kepada reinkarnasi. Hari ini kita jadi manusia seperti ini. Lalu mati, lalu nanti lahir lagi. Entah jadi lebih tinggi atau jadi lebih rendah. Kita kan bukan orang-orang yang percaya seperti itu. Kita percaya kita hanya satu kali hidup dan satu kali mati. Amin. Maka kita berpikir, lalu untuk apa saya hidup? Pernahkah saudara berpikir, untuk apa saya hidup? Apa yang mau dicapai dalam hidup ini? Jalan apa yang mau kita tempuh? Nah kita telah dipanggil Tuhan, telah dipilih Tuhan menjadi pengikut Kristus. Kita Kristen bukan sekedar agama saudara-saudara. Ya, kita Kristen karena kita mau mengikut Yesus. Amin. Kita Kristen karena kita mau kemana saja engkau pergi ya Tuhan, aku ada di sana bersama dengan engkau. Tolong aku untuk tidak menjadi Petrus yang takut lalu meninggalkan engkau sendirian. Ketika engkau mulai masuk di dalam jalan-jalan penyiksaan. Sesungguhnya itu yang Tuhan mau siapkan buat kita semua pengikut-pengikut Yesus yang sejati.
Minggu lalu kita belajar ada Kristen-Kristen yang palsu. Mereka bagaikan gandum atau lalang. Yang palsu, lalang. Yesus menaruhkan benih gandum. Benih orang-orang yang satu hari dalam hidupnya akan mengikut Yesus dengan sungguh. Dan membiarkan Yesus Kristus tinggal di dalam hatinya, menguasai hidupnya, menggerakkan hidupnya, melakukan karya-karya yang Tuhan mau. Itulah Kristen yang sejati, itulah gandum. Tetapi ada yang menjadi lalang. Benihnya bukan Yesus yang menanam. Benihnya datang dari kuasa gelap, iblis yang menanam. Sehingga dia tumbuh bukan sebagai gandum, dia tumbuh sebagai lalang. Ada pertumbuhan loh kelihatannya. Bertumbuh loh dia, betul. Tapi bertumbuh sebagai apa? Awalnya dari mana dan akhirnya jadi apa? Kalau awalnya benihnya dari Kristus, pasti entar jadinya seperti Kristus. Amin. Maka kita harus belajar mengenal siapa Yesus Kristus. Karena dialah patron kita, dialah pola kita. Dan hidup kita harus terus kita letakkan di dalam jalan-jalannya Yesus Kristus. Maka ujungnya pasti kita akan menjadi semakin serupa dengan gambar anak Bapa Surgawi. Yaitu Yesus Kristus. Hari ini saudaraku kita diajak belajar bagaimana menempuh jalan. Seperti jalan Yesus Kristus. Semua murid Yesus yang sejati akan mengatakan, ya Tuhan ajarlah kami menempuh jalan yang Engkau telah jalani. Berilah kepada kami kekuatan. Berilah kepada kami kesanggupan-kesanggupan untuk mengikuti jalan-Mu. Kesanggupan itu disebut dengan anugerah. Hanya oleh anugerah Tuhan kita boleh berdiri di jalan di mana Yesus sudah menjalani lebih dahulu. Hanya oleh anugerah Tuhan saudara dan saya menjadi orang percaya. Amin. Oleh anugerah Tuhan kita pun dibimbing di dalam jalan seperti yang Yesus telah jalani. Kalau bukan oleh anugerah Tuhan, siapa yang mau? Kalau bukan oleh anugerah Tuhan, siapa yang bisa? Kalau bukan oleh anugerah Tuhan, siapa yang sanggup mengikuti jalan Tuhan? Maka hari ini saudaraku kita belajar pertama-tama apa dikatakan di situ? Ya, yang pertama ya di situ dikatakan bahwa jalan penuh penolakan manusia. Itulah jalan Yesus. Pertama-tama dia ditolak oleh ahli-ahli Farisi. Kita sudah baca banyak ayat dan ke depan lebih banyak ayat akan menyatakan bahwa Yesus itu karyanya, ajarannya, perilakunya, mujizatnya semua ditolak oleh ahli agama. Makanya di sini saudaraku kita harus belajar membedakan apa artinya beragama Kristen dan apa artinya menjadi pengikut Kristus. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kita cuma mau beragama saudaraku, maka kita diajarkan bertoleransilah satu agama dengan agama yang lain. Kita akan menjadi pemberita-pemberita Injil yang tumpul. Kita tidak lagi punya ketajaman untuk punya hati membawa orang kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita tidak lagi punya niat membawa keselamatan buat orang lain. Karena kita berpikir kita orang beragama dan dia orang beragama.
sama-sama beragama. Harus toleransi. Tapi tidak begitu dengan pengikut Kristus. Amin. Bisa melihat bedanya? Itu baru satu beda. Ada banyak perbedaan antara orang beragama Kristen dengan pengikut Kristus yang sejati. Jadi marilah kita jangan cukup hanya menjadi penganut agama Kristen. Itu tidak cukup. Coba kita bandingkan apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka itu sangat mengikuti ajaran agama. Sangat. Semua satu persatu mereka mencoba melakukannya. Dengan sepenuh hidup mereka. Pembacaan kitab, ngafalin ayat. Wow, luar biasa. Kita sih kalah jauh ngafalin ayat sama ahli-ahli Taurat. Dia bisa hafal saudaraku kitab ke kitab karena diajarin dari kecil untuk menghafal semua. Kita kalau ngajarin sekolah minggu ngafal ayat paling satu ayat. Minggu depan satu ayat. Minggu depannya lagi satu ayat. Kalau dia jadi anak sekolah minggu anggaplah 8 tahun sejak TK misalnya. Sampai kelas 6 SD saudaraku, ya itu pun dengan anggapan TKA udah bisa ngapal. Coba 52 minggu dikali 8 tahun, cuman berapa ayat yang bisa dihafalin? Kayak kita gini seumur gini, masih bisa ngafal ayat? Ya bisa sih bugem, paling juga belum tentu sebulan satu ayat saya hafal. Tapi orang Farisi karena dari kecil berkitab-kitab mereka hafal. Jadi secara agama luar biasa, tapi kita melihat di PB ketika orang Farisi berjumpa dengan Yesus terlalu banyak perbedaannya. Terlalu banyak ya, yang berbeda bahkan bertolak belakang. Itu yang kita harus ingat hari-hari ini. Sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita bukan sekedar orang yang beragama Kristen. Amin semua. Ternyata jalan yang dilalui Yesus adalah jalan penuh penolakan. Pertama-tama oleh orang-orang beragama. Yang kedua dia pun ditolak oleh Herodes. Ya, ada kisahnya bagaimana dia ketemu Herodes. Itu ada di pasal 14 minggu depan. Minggu ini ada sebagian ayat dari pasal 14. Contohnya itu ada di pasal 14 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat keberapa ini? Ayat ke-12. Kisah bagaimana Yohanes Pembaptis, sepupu Yesus dan seorang nabi yang berjalan lebih awal menyediakan jalan bagi kehadiran Yesus, akhirnya dipenggal kepalanya ya oleh perintah Herodes. Itu pun jalan penolakan yang Yohanes alami dan Yesus harus alami. Bisa jadi saudaraku, ya, apa yang kita lakukan sebagai pengikut Yesus itu bisa saja 1 kali, 2 kali ditolak oleh pemerintah. Hari-hari ini kita sudah sering dengar nih makin ke belakang. Gereja ditutup, tempat ibadah ditutup dengan alasan tidak ada izin dan sebagainya. Ada aturan-aturan yang dilanggar karena ada diaturkan untuk pendirian sebuah gereja harus ada tanda tangan dari sekian banyak kepala keluarga dan sebagainya. Dan sebagainya. Mungkin saja gereja-gereja itu mendapat tantangan ya, dari lingkungan sekitar, dari pemerintah daerah. Ya. Bisa jadi presidennya enggak apa-apa, tapi RT RW yang melarang. Itu pun menjadi bagian dari pemerintah. Karena Injil Yesus Kristus
memang seringkali ditolak dan ditolak. Ada banyak lagi saudaraku yang akan menolak pemberitaan Injil Yesus Kristus. Dan inilah jalan yang kita tempuh. Ketika kita bersaksi tentang Injil dan kebenaran Kristus kepada keluarga, kepada teman-teman, kemungkinan mereka menolak kita. Saya kira ini sudah menjadi bagian dari hidup kita, jemaat yang sudah mulai bersaksi, yang sudah mulai mengabarkan Injil Kerajaan Surga, yang sudah mulai menceritakan tentang jalan keselamatan di dalam Yesus Tuhan. Tidak semuanya mau menerima, bahkan kebanyakan mereka menolak. Betul? Betul? Saudara alami? Nggak ada yang ngalamin? Nggak pernah ditolak? Suaranya kecil sekali. Pernah ditolak enggak? Tuh gitu dong ya. Jadi ditolak ketika kita memberitakan Injil itu bukan sesuatu yang mengagetkan. Amin. Itu biasa. Itu akan dialami. Karena Yesus juga mengalaminya. Jadi kita jangan takut kalau kita menginjil lalu ditolak. Kalau kita mengabarkan tentang keselamatan lalu ditolak, saudara. Jangan takut, itu biasa saja. Jangan juga sakit hati. Saya ingat ada satu jemaat cerita, saya mah jengkel bun katanya. Saya beritain Injil kan buat keselamatan dia. Malah dia menolak. Marah saya, jangan marah. Iyalah saya jadi kesel. Itu kan keselamatan bukan buat saya, buat dia. Kenapa dia begitu ngomongnya? Oh saudaraku, jangan kita jengkel dan jadi kesel. Amin. Kalau saudara kita injilin lalu dia menolak. Besok lagi ketemu, kitanya gak mau ketemu sama dia. Jangan. Amin. Amin. Sekalipun dia menolak kita, tetaplah kasih Tuhan yang ada pada kita perlu kita salurkan. Amin. Jadi sekalipun dia menolak, besok ketemu tetap hai apa kabar. Kita tetap baik sama dia. Bukannya aduh gue kesel kemarin gue nginjil sama dia ditolak, gue kagak mau ketemu lah. Kita melengos. Jangan. Kita sakit hati, jangan. Kita marah, ya jangan. Karena kalau dia menerima itu adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Maka seringkali kita dibilang berdoalah, berdoalah, berdoalah. Buat orang-orang yang engkau rindu untuk dia menerima Tuhan Yesus. Karena itu adalah pekerjaan anugerah dari Tuhan. Bukan kuat gagah kita. Kita ini alat saja yang mau menyampaikan. Luaskan anugerah Tuhan yang bekerja lewat penyampaian kita. Amin. Supaya kita juga tidak menjadi sombong. Ketika kita bisa membawa orang kepada Yesus. Seakan-akan aduh ternyata gue bisa ya, gue hebat juga. Enggak, kitanya mah enggak hebat. Tetapi ada anugerah Tuhan di sana bekerja. Dan Tuhan percayakan itu untuk kita ada mengambil bagian di dalam tugas-tugasnya. Haleluya. Jadi saudara ini sekarang minggu terakhir bulan September. Minggu depan kita sudah masuk bulan Oktober. Oktober, November, Desember. Apa yang akan kita lakukan 3 bulan terakhir ini? Berdoa. Beritakan Injil. Sampaikan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kepada siapa saja Tuhan menggerakkan hatimu untuk menyampaikannya. Biarkan Tuhan yang bekerja lewat penyampaian kita. Biarkan Tuhan berkarya dengan anugerahnya yang sangat mahal itu saudara-saudara. Amin semua. Itulah tugas kita pemberita-pemberita tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu yang penting jangan takut ditolak.
Coba siapa di sini yang kerjaannya sales, marketing, tukang nawarin barang ke sono ke sini, coba. Jadi sales emangnya kapok. Begitu gua ditolak sekali gua sakit hati, gua berhenti dah. Gua kagak mau nyales lagi begitu. Kalau ada yang begitu itu bukan sales sejati ya. Kalau benar-benar dia itu sales, wah kagak ada matinya. Mau ditolak 100 kali, 200 kali gue sampein presentasi seperti itu. Ada banyak orang menawarkan barang, ada banyak orang menawarkan jasa. Ada berapa orang yang menawarkan keselamatan. Itu adalah panggilan buat saudara dan saya. Jadi Oktober, November, Desember, mari taruh di dalam hatimu. Ada program dari Tuhan Yesus untuk aku memberitakan Injil damai sejahtera. Amin, saudara-saudara. Banyak loh orang hari-hari ini butuh Tuhan. Banyak. Ya. Kemarin saya berkesempatan 2 hari yang lalu datang ke rumah Ibu Itian. Jemaat kita yang sudah 3 tahun mungkin ya sakit dan tidak bisa datang. Puji Tuhan kemarin saya datang wajahnya sudah cerah ya, sudah jauh lebih baik dari waktu saya terakhir datang mungkin. Saya terakhir datang ke sana mungkin 2 tahun yang lalu. Karena belakangan saya serahkan kepada KW Deborah untuk mengunjungi sebulan sekali membawakan perjamuan. Ibu Ruth dengan tim membawa perjamuan. Dan kemarin saya lihat ketika suaminya meninggal, wow sudah luar biasa ibu. Ibu sudah cerah mukanya, ya ngomongnya sudah bagus sekali karena pernah kena stroke. Dia ngomongnya sudah bagus sekali, cuma satu saja dia belum bisa jalan dengan baik. Masih di kursi roda, oh udah enggak, sekarang udah enggak di kursi roda, oh bagus dong saya bilang. Jadi sudah bisa jalan dia, yang penting ada satu orang di sebelah saya pegangin saya. Jadi dia sudah bisa jalan asal ada satu orang pegangin. Wah saya bilang kalau begini sudah bisa ibu ke gereja ya. Ya mau. Anaknya juga bilang ya saya mau nganterin mama. Tapi masalahnya mama gak bisa kalau naik motor. Harus ada jemputan. Nah ini ya menjadi tugas kita semua memikirkannya. Bagaimana Ibu Itian bisa dijemput? Siapa yang jemput? Bisa ikut gak sama tetangganya yang jemaat kita? Atau bisa enggak gereja masih atur dari mobil gereja. Nah ini hal-hal yang perlu untuk kita pikirkan. Lalu anaknya yang kedua itu dia punya 5 anak, hanya 1 anak yang Kristen. Suami istri ini percaya Tuhan Yesus, tapi anaknya menikah dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Hanya 1 yang menikah dengan seorang Kristen. Dan menantunya ini adalah jemaat kita zaman sekolah minggu di Koksi. Ya, ini Kongsi luar biasa. Tahun-tahun ini sedang dipanggil-panggilin sama Tuhan untuk kembali ke Yerusalem. Ya, beberapa sudah join sama kita dan ini ada 1 lagi nih. Lalu tinggalnya di Rajek. Jadi kalian bagaimana ibadah? Saya tahu di Rajek itu masih susah gereja. Gimana ibadah? Ya itu dia. Saya udah enggak ke gereja-gereja. Oh, ada berapa orang di rumahmu? Ada saya, ada mama, ada anak 2 dan suami. Berarti berlima. Suami hari Minggu sekarang sering disuruh kerja. Kalau suami udah kerja udah gak mungkin ke gereja. Karena yang bisa naik motor cuma suami. Tapi saya bilang sekalipun suami bisa naik motor, bawa kalian 4 jadi berlima 1 motor kan gak mungkin. Iya kata dia. Jadi gimana? Nah ini saya bilang wow. Kalau kita mau turun aja gitu ya, ke jemaat-jemaat apalagi ke tetangga-tetangga jemaat atau teman-teman jemaat yang jemaat rindu kita doakan. Wow, sebetulnya ada begitu banyak calon-calon jemaat, calon-calon pengikut Yesus yang perlu diurus. Amin. Amin. Coba saudara bayangkan, kalau kita semua sama-sama mau turun, ya memperhatikan jemaat-jemaat apalagi yang baru-baru, mereka banyak masih bingung harus butuh tuntunan. Kalau kita yang udah lebih lama mau turun ke mereka, ada saja orang-orang yang perlu berita Injil.
Amin. Ada jemaat kita mamanya sakit, dikunjungi. Ada tim yang bisa kunjungi, saya bilang kunjungi. Beritakan Injil supaya mamanya selamat. Urusan umur Tuhan yang tahu, tapi selamatkan dia. Ya, ada yang bisa mengabarkan Injil, Injil dikabarkan. Itu kan luar biasa. Jangan kalau bagian mengabarkan Injil nyuruh ibu gembala, jangan. Semua saudara harus bisa mengabarkan Injil. Kita sudah begitu banyak belajar, lewat SPK kita sudah belajar, sebetulnya cukup dengan belajar SPK saja saudara sudah bisa mengabarkan Injil. Poin-poinnya sudah dikasih di SPK. Sesi 1 keselamatan, apa isinya? Nah itu saja, kabarkan. Kalau dia sudah mau menerima, mau dengerin, kabarkan sesi 3, jaminan keselamatan. Kabarkan, semua harus bisa. Jadi kita punya kesempatan banyak mengabarkan Injil Yesus Kristus. Jadi saudara kalau mau kabarin Injil gak usah bingung. Dengar aja ada saudara kita siapanya sakit, ayo kunjungi. Engkau punya kesempatan untuk ketemu dengan orang-orang yang belum dengar berita Injil. Nah, ternyata dari mamanya kita ketemu dengan papanya. Papanya dulu lagi kecil sekolah minggu. Tapi lama sudah meninggalkan gereja. Siapa yang mau nginjilin? Nah, kemarin saya tantang bapak-bapak lagi doa puasa. Ayo bapak-bapak, siapa nih mau beritain kepada suaminya? Karena suaminya bilang, udah deh kamu ke gereja aja ke istrinya yang sakit. Karena sejak kamu sakit itu teman-temanmu yang di sono enggak pernah datang. Sejak lo sakit yang datang orang gereja dan orang gereja. Lu masuk gereja aja. Suaminya udah ngomong begitu. Jadi betapa pentingnya kita nih saudara-saudara ya. Kalau dengar ada kabar siapa sakit, ada dimasukkan di komisi ibu, komisi bapak, Kim, youth. Ayo bekerja, itu semua jiwa. Saya dengar lagi ada kokonya. Siapa kokonya? Ya dulunya pernah sekolah minggu juga katanya di Sukajadi. Dulu udah berapa puluh tahun. Enggak pernah memutuskan ikut Yesus. Nah sekarang waktunya nginjilin. Jadi dari satu keluarga jemaat yang mamanya sakit. Kita punya kesempatan untuk menginjili 3 orang. Suaminya, anaknya yang besar, termasuk yang sakit. 3 jiwa. Tapi kalau kita tidak peduli, apalagi aduh takut ditolak. Ya belum apa-apa udah takut ditolak. Injil juga belum. Betul? Kita tidak pernah bisa dipakai Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa. Tapi asalkan kita beri hati kita, ya. Memang hari ini kita belajar tentang Yesus banyak ditolak. Orang Kristen pun banyak ditolak. Tetapi saudara, yang tidak menolak juga masih banyak. Entar dah, kalau yang enggak menolak udah masuk semua. Sudah percaya semua, tinggal kita lebih sulit ketemu dengan orang yang menolak ya itu udah fase berikutnya. Kalau sekarang sih saudara ya, kalau saya boleh ngomong, masih banyak yang mau dengar. Masalahnya siapa yang nyampein, siapa yang memberi mereka pengertian, itu yang masih terlalu sedikit. Masih terlalu sedikit pekerja-pekerja bagi pemberitaan Injil hari ini. Ini adalah panggilan untuk kita gerejanya. Yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya, yang pinter atau enggak pinter, panggilannya sama. Mari sampaikan berita Injil kepada siapa saja yang sedang membutuhkan Tuhan hari-hari ini. Semua bergerak, jangan nunggu ada instruksi dari Ibu Gembala. Kalau Ibu Gembala suruh saya pergi. Kalau Ibu Gembala enggak ngomong, saya enggak pergi. Wah, terlambat saudara. Kita kalau seperti itu, mari dengar, mari buka mata, mari lihat Tuhan di mana ada kesempatan untuk saya bisa terlibat memberitakan Injil
damai sejahtera, dan kebenaran. Amin. Mereka senang. Mereka senang kalau ada yang mengabarkan. Yang kedua saudara, sebelum kemuliaan anak-anak Allah dinyatakan, kita harus bersiap-siap untuk ditolak. Betul, kadang menolak, masih ada yang menolak dan menolak. Tapi saya lihat sih sejauh ini penolakannya masih baik-baik saja gitu loh. Cara menolaknya mereka gak ada yang terlalu kasar, gak ada. Gak ada. Ya, karena kita mungkin tinggal di kota Tangerang, lalu juga orang-orang yang kita sampaikan, orang-orang yang punya etiket gitu ya. Ya masih puji Tuhan lah semenolak-menolaknya mereka. Bahasanya masih halus, betul gak? Betul ya? Gak ada kan ditolak, udah pergi lu sekarang lu dari rumah gua lu. Gak ada tuh yang kayak gitu, benar? Ya masih baik, masih oke bahasanya. Ya jadi kenapa takut? Kenapa takut? Kenapa takut? Jangan berpikir kita yang bekerja dan Tuhan diam saja. Sesungguhnya jauh lebih besar Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Kita hanya alatnya saja. Betul saudara-saudara? Ya, ketiga, penolakan dari kalangan agama, budaya, bahkan politik akhirnya membuat Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi. Nah, ini kan bahaya. Kalau banyak yang menolak memang ya akhirnya Tuhan tidak akan bekerja di sana. Tuhan akan mencari orang-orang yang lain. Begitu juga kita, kalau di tengah satu komunitas semuanya menolak, ya sudah. Kita tinggalkan dulu bukan dengan sumpah serapah tetapi dengan pengharapan kepada Tuhan. Tuhan kerjakan keluarga ini. Satu kali nanti kalau engkau mau aku melayani mereka lagi, aku bersedia. Sudah serahkan kepada Tuhan. Tapi kita masih punya kesempatan untuk mencari tempat lain. Orang-orang lain, lingkungan-lingkungan lain. Masih ada kok orang-orang yang mau dengar berita Injil Yesus Kristus. Haleluya. Lalu berikutnya saudaraku. Ya, kita baca sama-sama. Dengan menerima hal-hal duniawi tanpa sadar kita telah menolak Kristus dan membiarkan dia menyingkir dari kehidupan kita. Nah ini adalah peringatan buat kita. Oke, ada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Mudah buat mereka menolak kita. Hanya mungkin mereka memikirkan caranya. Gimana caranya menolak yang halus. Bagaimana caranya menolak yang enggak bikin kita malu. Ya itu bagian dari kebaikan-kebaikan manusiawi. Yang masih banyak kita temukan di Tangerang sini. Enggak ada yang menolak dengan amat sangat kasar. Enggak ada. Tapi ini menjadi peringatan buat kita. Kalau kita kompromi dengan hal-hal yang duniawi, yang di luar ajaran Kristus, hati-hatilah kita. Kita mau kompromi dengan ajaran-ajaran mungkin yang ngomong itu seorang ahli agama, bahkan mungkin itu seorang pendeta, tetapi ajarannya mungkin sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Nah kita janganlah jadi orang-orang yang pro dengan pengajaran yang tidak sesuai dengan firman. Terkait memberitakan Injil, ada contoh pengajaran yang keliru yang saya mau sampaikan kepada saudara. Tadi pertama saya sudah sampaikan soal toleransi. Kita harus hati-hati memahami toleransi. Itu tidaklah menutup kemungkinan buat kita orang percaya untuk tetap memberitakan Injil kerajaan surga. Karena di dalam Yesus kita tahu ada amanat agung. Pergilah, beritakanlah. Amin. Amin. Itu sangat jelas buat kita. Ya kalau orang yang gak mau terima ya kita gak memaksa. Tapi kita terus mencari, siapa yang membutuhkan dan siapa yang mau mendengarkan. Bahkan siapa yang mau menerima. Itu tetap terbuka.
Ya, karena di dalam kekristenan ada misi. Misi membawa orang untuk diselamatkan oleh Yesus Kristus. Itu satu ajaran yang kadang-kadang mungkin saja pendeta juga menyampaikannya. Atau mungkin saja disalah mengerti oleh jemaat. Sehingga jemaat berpikir, kalau gitu kita jangan nginjil-nginjil. Menginjil itu namanya kita jadinya gak toleransi sama kepercayaannya. Enggak begitu. Kita tetap harus menginjil, mengabarkan kabar keselamatan. Supaya barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Amin. Yang kedua, tentang penginjilan. Ada orang yang punya kepercayaan, yakin, walaupun di Alkitab tidak ada itu. Bahwa penginjilan itu tugas para penginjil. Penginjil yang harus menginjil, bukan tugas jemaat. Jadi siapa yang harus pergi menginjil? Ya para penginjil. Jemaat ngapain ya? Jemaat mah berbakti saja, persekutuan saja, beribadah saja, berdoa oke, baca firman oke. Menginjil itu mah tugas para penginjil. Ini satu ajaran yang keliru. Kalau saya ajarkan begitu, tidak akan ada jemaat mau menyaksikan kabar, berita keselamatan. Betul? Apa yang Yesus ajarkan? Udah jelas buat setiap kita. Ketika dia mau meninggalkan dunia ini, ada satu amanat. Kita aja punya orang tua, mau meninggal kasih amanat, kita dengerin baik-baik. Dengerin loh si papa udah waktunya nih, dengerin. Dia ngomong apa, dia pesan apa, kita dengerin. Karena itu amanat. Amanat orang tua. Betul ya? Lah sekarang Yesus ketika dia mau tinggalkan dunia ini memberi amanat. Amanat agung. Yesus Kristus. Yang berkata apa saudara? Pergilah. Lalu apa? Kita baca ya. Matius 28. Matius pasal yang terakhir. Ayat 18 sampai 20. Matius 28 ayat 18 sampai 20 berkata, 1, 2, 3, Yesus mendekati mereka dan berkata, merekanya ini murid-murid, ada 500 murid waktu itu berkumpul. 500 murid menjadi saksi kenaikan Yesus ke sorga. Dan Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah amanat agung Tuhan Yesus kepada semua murid-murid. Bukankah saudara dan saya adalah murid Kristus? Amin. Jadi amanat ini buat saudara, amanat ini buat saya. Apa yang kita mau lakukan? Nah, kembali. Ayo, bulan depan, Oktober sampai Desember, lakukanlah pemberitaan Injil. Ajaklah orang-orang datang ke tempat ini. Tahun lalu saya menyampaikan hal ini kepada saudara. Dan ada di antara saudara yang melakukannya. Walaupun saya tahu belum semua. Saya harap tahun ini lebih gembur lagi tanah hati kita. Dan kita mau melakukannya bersama-sama. Minta tuntunan Tuhan, mulai berdoa dari sekarang. Tuhan, siapa ya yang aku mau bersaksi? Siapa ya
yang aku mau ajak kenal Tuhan? Siapa ya? Yang aku mau undang mungkin nanti KKR Natal kita. Saya cerita sedikit. Tahun lalu ada ibu mengundang seorang ibu muda dengan mamanya. Datang di Natal dan mereka datang ke Natal. Untuk pertama kalinya datang ke sini. Lagi Natalan. Ditemuin karena saya selalu mengingatkan. Kalau ada orang baru, ayo siapa yang layani. Ayo siapa fasilnya. Siapa yang akan follow up. Ya, kalau itu didengarkan, dilakukan, akhirnya di follow up. Dan kemarin kita ada SPK dua-duanya, hanya anaknya bisa ikut SPK karena mamanya sudah terlalu tua. Tapi mamanya saya minta ya kepada seorang fasil, layani mamanya di rumahnya. Kasih tahu tentang keselamatan, Yesus penguasa tunggal, jaminan keselamatan dan baptisan air. Layani pribadi di rumahnya supaya nanti kita baptisan, dia bisa ikut baptisan. Mamanya dilayani di rumah, anaknya yang Kim ikut SPK. Dan mereka kemarin sudah baptisan air. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Karena ada hati yang mau melakukan. Mau berdoa, tanya Tuhan, siapa Tuhan yang butuh engkau. Dan sampai sekarang harus terus dilayani, khususnya mamanya. Saya minta ini kepada fasil-fasil KW Deborah, layani, datangin ke rumahnya. Seminggu 1 kali, ajak bicara, supaya sehat. Bukan hanya rohnya, tapi jiwanya. Ada juga yang kita dapat dari pemurid. Ya, karena pemurid juga dikasih waktu, dikasih kesempatan sama kita menuliskan 3-5 nama. Tuliskan 3-5 nama, mereka lakukan juga minggu kemarin. Maksud saya murid yang sekarang ini, yang kemarin ini. Dan sama, saya akan mengingatkan mereka ntar pertemuan terakhir, modul 02 sesi 1 dan 2. Supaya mereka bisa baca Alkitab, nanti 3-8-nya mungkin awal tahun. Saya juga berikan tugas yang sama. Tuliskan 3-5 nama, mereka sudah tulis. Dan listnya juga saya serahkan ke tim doa. Supaya tiap hari secara bergantian didoakan. Nama-nama yang ditulis, doakan. Karena semua ini pekerjaan Tuhan sesungguhnya. Kira ini alat saja. Nah, begitu juga yang tahun lalu. Ada murid memberikan nama, didoakan. Lalu seingat saya waktu itu Desember awal. Saya diminta ya oleh pemurid ini, Bugem tolong saya mau kasih undangan untuk adik saya. Bugem bisa enggak tolong temenin saya dan Bugem bisa bersaksi buat dia. Oh oke, saya bilang kita atur waktunya. Lalu ada waktunya saya ikut dengan dia. Saya ketemu dengan adiknya, saya kenalan. Ya, apalah kita apa sih yang bisa kita lakukan? Saya pun sebagai gembala saudaraku seringkali enggak tahu harus ngomong apa. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Ada umatmu punya hati membawa jiwa dari keluarganya. Terima kasih juga aku punya kesempatan nih, ntar aku datang ketemu sama dia. Tuhan apa yang harus aku katakan? Aku tidak tahu, tapi aku percaya ada rohmu menyertai aku. Rohmu akan menolong aku menyampaikan apa yang perlu untuk aku sampaikan. Sampai dengan ketemu dengan yang bersangkutan jiwa ini saudaraku, saya masih tidak tahu harus ngomong apa. Tidak tahu, cuman saya percaya Tuhan tolong pimpin saya mengucapkan apa yang perlu untuk saya ucapkan. Ya mengalir saja, kenalan, saya tanya dia bagaimana, ya, dia berespon, dia ada sedikit cerita tentang keluarga. Ya saya katakan kita semua tidak sanggup memikulnya sendiri.
Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Itu saja yang di dalam hati saya mendorong saya untuk mengatakan. Semua punya masalah dan kita tidak kuat menanggungnya sendiri. Kita butuh Tuhan. Nah sekarang sudah kenal belum siapa Tuhannya? Nah si kakak yang ikut pemuritan dia menyampaikan ya. Dia pun berani untuk menginjil. Saya biarkan dia menyampaikan. Dan saya hanya meneguhkan saja. Lalu saya bilang, nanti kita ada Natal. Saya lupa tahun kemarin tanggal berapa itu ya kita Natal. Ada Natal, datang ya ketemu dengan saya. Atau sebelum Natal kalau kamu punya waktu mau ketemu saya, kabarin aja. Nanti saya datang lagi. Udah cukup sampai di situ saudara. Waktu Natal datang gak dia? Tidak datang. Tidak datang. Kalau saudara ingat ketika Natal saya berkata, mungkin ada Bapak Ibu yang mengundang, tapi undangannya tidak datang, jangan kecewa. Masih ada waktu ke depan untuk orang yang kita undang bisa datang beribadah. Nah ibu ini tidak datang. Tapi saya bilang sama pemurid, jangan kecewa ya. Terus berdoa, terus berdoa. Tuhan punya banyak cara untuk membawa orang datang kepadanya. Iya bugem. Ya, terus kita berdoa. Tapi satu hari di ibadah minggu, di awal tahun kemarin, dia datang. Ternyata lagi Natalan ada kesibukan lah, sehingga dia tidak bisa datang. Tapi satu hari minggu dia datang. Artinya apa yang kita tabur tidak sia-sia. Tuhan kalau sudah mau panggil orang, orang itu pasti datang. Amin saudara-saudara. Amin. Amin. Supaya dari dua contoh ini, akhirnya kedua contoh yang saya ceritakan ini, mereka ikut SPK kemarin. Kalau enggak, kita punya murid SPK dari mana? Dari mana? Setiap tahun kita selenggarakan SPK. Dari mana murid-muridnya? Ya, dari saudara mengajak saudara. Saudara mengajak rekan-rekan. Saudara mengajak tetangga-tetangga. Siapapun yang Tuhan gerakan untuk kita ajaklah mereka. Mereka lah yang menjadi calon-calon peserta SPK di tahun yang akan datang. Amin. Amin. Semua mau memberitakan Injil? Simple saja. Kalau saudara nggak tahu yang simple saja. Lalu ajak mereka ke sini datang. Nanti kita mengenal mereka. Kita akan follow up. Saya akan minta siapa bisa melayani mereka atau kadang saya sendiri. Ya, jadi kita bekerja bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Ya, itu adalah panggilan kita semua dan inilah jalan yang Tuhan mau kita tempuh sampai satu kali kita menerima kemuliaan bersama dengan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Yuk saya persilakan tim PW maju. Jadi nanti Oktober ini kalau ada komisi, ada isi ya. Saudara saya minta pengurus-pengurus ya mulai minta kepada jemaat menuliskan 2-3 nama siapa yang didoakan dan siapa yang rindu untuk diinjili dan diundang hadir di dalam Natal kita nanti. Ya, supaya selalu ada kesempatan jiwa-jiwa baru kita undang datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk kita nyanyi lagu yang tadi itu loh bagus itu. Yang iman itu, imannya sebutir. Ya saudara, iman kita enggak apa-apa cuman sebutir sebiji sesawi. Itu butir yang sangat kecil. Ya, pernah lihat biji sesawi? Cuman kayak segede apa itu namanya itu? Apa yang putih-putih yang kecil? Wijen. Ini lebih kecil sedikit dari wijen. Itulah biji sesawi. Kecil sekali bukan? Tapi enggak apa-apa. Iman yang kecil ini sanggup memindahkan gunung kata firman Tuhan. Iman sebesar biji sesawi sanggup memindahkan gunung. Bukan persoalan imannya. Tapi iman kepada siapa? Iman kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang tadi kita baca ayatnya. Aku yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi.
kepada Dialah kita beriman. Iman kita kepada Dialah yang sanggup menyelamatkan. Amin semuanya. Amin. Menyelamatkan hidupmu dari segala persoalan. Menyelamatkan juga jiwa-jiwa yang kita rindukan untuk Tuhan selamatkan. Yuk kita nyanyi lagu itu. Haleluya, haleluya. Demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah Kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Haleluya. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat Gagaku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Haleluya. Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Haleluya. Jemaat Tuhan, jangan takut. Imanku tak perlu besar, sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat Gagaku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Musuh gemetar. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar akan berdoa. Mari kita berdoa syafaat. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepadamu. Haleluya. Mari saudaraku, kita mau doa syafaat, saya undang bangkit berdiri, kita mau satukan hati kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa buat siang hari ini Tuhan. Kalau Engkau sudah berfirman kepada kami Bapa, biarlah firman-Mu itu Tuhan terus boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa.
Engkau Tuhan Yesus yang selalu memberikan kami kekuatan Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang memberikan Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, terang-Mu di dalam kehidupan kami. Bapak, kami berdoa untuk Ibu Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau mau pakai Ibu Gembala kami terus Tuhan. Agar dia boleh dimanapun dia boleh berada Tuhan, dia boleh menjadi berkat-Mu ya Bapak. Banyak orang datang kepadamu Tuhan, bertobat kepadamu Tuhan. Melalui pelayanan Ibu Gembala kami ya Bapak. Kami serahkan Tuhan keluarga Ibu Gembala kami bersama suami anak-anaknya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya keluarga ini keluarga yang diberkati Tuhan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus untuk pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk setiap para pengurus Tuhan. Oh Tuhan Yesus, pengurus pelayan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mau bangkitkan Tuhan, Kau mau pulihkan rohnya ya Bapa. Agar setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus mempunyai roh selalu baru Tuhan di dalam kehidupannya. Hari lepas hari Tuhan. Agar dia terus Tuhan Yesus untuk dia boleh bekerja di ladang-Mu Tuhan, mempunyai kekuatan yang daripada-Mu ya Bapa. Oh terima kasih Bapa yang baik. Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus untuk rencana Tuhan Yesus, kegiatan Tuhan, aksi sosial ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, biarlah Tuhan rencana ini Tuhan di bulan Oktober, biarlah Tuhan semuanya boleh terlaksana Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk dananya Tuhan dicukupkan Tuhan. Tuhan menyediakan Tuhan Yesus tenaga Tuhan Yesus yang mau Tuhan Yesus bekerja di ladang-Mu ya Bapa. Agar apapun Tuhan Yesus yang kami rencanakan Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Di dalam bulan Oktober ini Tuhan boleh menjadi berkat banyak orang Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada hati-hati Tuhan Yesus yang mau bekerja Tuhan di ladang ini ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita kepada Bapa Sorgawi. Bapa, terima kasih atas segala berkat-Mu dalam hidup kami sampai dengan hari ini. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna ya Tuhan. Dan Engkau turut bekerja di dalam segala persoalan, pergumulan yang kami hadapi setiap hari. Kami percaya Engkau yang punya kuasa, Engkau yang punya anugerah untuk hidup kami. Tak pernah berkeputusan, terus berkelimpahan. Bahkan Tuhan, Engkau membawa kami semakin dekat kepadamu, lebih dekat lagi kepadamu, menikmati kasih sayang-Mu dan kemurahan-Mu. Tuhan, inilah hidup kami beri kepadamu untuk rencana-Mu bagi amanat agung-Mu. Tuhan, persiapkan hati kami. Tuhan, persiapkan apa yang Engkau mau untuk kami perbuat bagi kerajaan sorga, bagi kehendak-Mu. Kami sungguh tidak sanggup tanpa Engkau, tapi kami dapat Engkau kuatkan, dapat Engkau inspirasi, dapat Engkau topang dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, dengan kebaikan-Mu. Sehingga kami dapat belajar melakukan dan melakukan apa yang Engkau mau atas hidup kami. 3 bulan ke depan Tuhan, ajar kami, didik kami. Untuk kami boleh memberi waktu kami, untuk kami dapat berbicara, bersaksi, menyampaikan tentang kebaikan-Mu kepada banyak orang. Ajar kami punya kesanggupan yang dari sorga, yang dari Roh-Mu Tuhan. Untuk kami dapat mengajak mereka yang membutuhkan Engkau datang ke tempat ini. Ketika kami beribadah, bahkan ketika kami Natalan nanti. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu turun atas keluarga-keluarga kami. Semuanya Tuhan boleh ada di dalam kasih sayang Tuhan. Hari ini sampai kedatangan-Mu yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah kita semua. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Sebentar kita akan melihat video pengumuman. Pujianku
kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Hanya Kau yang layak disembah. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Kebaikan-Mu mengikuti kami selama-lamanya. Kuasa-Mu menyertaiku, Kau berikan kemenangan bagiku. Bagi-Mu Allah yang hidup, bagi-Mu pujianku. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Hanya Kau yang layak disembah. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Kebaikan-Mu mengikuti kami selama-lamanya. Sebentar, tolong dimatikan dulu ya. Mungkin minggu lalu sudah diumumkan, saudara. Jangan lupa minggu tanggal 12 ya. 12 kita akan bagikan nasi kotak, 100 nasi kotak kepada orang-orang yang berkekurangan lah ya. Yang ada di daerah sekitar sini. Mungkin ada 3 sampai 4 pos. Nanti tim diakonia yang akan menentukan di daerah mana saja akan dibagikan nasi kotak. Kira-kira seharga 10 ribuan begitu ya. Jadi kalau 100 nasi kotak berarti untuk 1 kali kita memberikan dibutuhkan dana sebesar berapa saudara? 1 juta untuk sekali ya. Ya, sekali kasih tanggal 12 1 juta. Tanggal 26 1 juta begitu ya. Tanggal 9, tanggal 23 masing-masing 1 juta. Saya kira kalau kita bersama-sama mau bekerja sama menanggung sedikit, 1 juta pasti terkumpul. Betul? Amin. Ya, jadi mari kita memberi. Nah, itu ada kotaknya di belakang sana, kotak nasi kotak begitu judulnya ya. Ada di meja. Ayo mari memberi. Kita masih punya waktu 2 minggu lagi. Ya, begitu berturut-turut sampai 4 kali supaya kita memberkati orang-orang yang berkekurangan. Itu menjadi bagian tugas gereja ya kita semua kepada masyarakat yang berkekurangan. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati ya berkelimpahan. Amin. Ya, ini ada kelas peneguhan nikah, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Jadi segera mendaftarkan diri ke sekretariat, ya. Pendaftaran bimbingan ditutup Minggu tanggal 12. Jadi 2 minggu ke depan kita tutup pendaftarannya karena bimbingan akan dilakukan 5 sesi, Saudara. 19 Oktober sampai 16 November hari Minggu. Kita bimbingan hari Minggu siang. Ya, modul 02 hari ini selesai ya. Lalu kita off 2 minggu. Nah, setelah itu tanggal berapa itu? Tanggal 19 kita mulai ada bimbingan 5 kali bimbingan. 5 kali banyak banget ya, ada 5 sesi ya. Jadi sesinya tentang apa? Pertama tentang komunikasi suami istri. Lalu kedua itu tentang mengelola keuangan keluarga. Ketiga itu tentang kesehatan dan seksual. Keempat itu tentang merawat anak. Dan kelima tentang menjadi sahabat rohani. Ya, suami istri menjadi sahabat rohani. Demikian ya, disiapkan waktunya. Untuk yang belum nikah, cek
Ya, siapa yang bisa mengikuti ini adalah Bapak Ibu yang ketika menikah belum diberkati di dalam Tuhan Yesus. Mungkin menikahnya di mana gitu ya. Karena waktu itu mungkin Bapak Ibu belum percaya Tuhan Yesus. Atau salah satu belum percaya Tuhan Yesus. Tetapi sekarang dua-duanya sudah percaya Tuhan, begitu ya. Nah sekarang sudah percaya Tuhan, dua-duanya jadi bisa mengikuti acara peneguhan nikah. Nah peneguhan nikahnya massal ya, bisa berapa pasang. Saya juga belum tahu ada berapa pasang, jadi mari daftarkan diri untuk kita lakukan nanti bulan November. Tuhan berkati. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi, hanya Kau yang layak disembah. Kemuliaan. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini saudara. Saya undang bangkit berdiri. Kita naikkan syukur kita.